Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1671. Tuanku, Jenderal Ye salah. Sekalipun suku serigala bergerak ke selatan, Xianyang mungkin tidak akan mengirimkan bala bantuan. Lagi pula, yang menjaga tembok besar adalah Jenderal Agung Meng Tian dari dinasti Qin, dengan 300.000 pasukan, yang semuanya dilatih langsung olehnya dan berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Sekalipun suku serigala kuat, kemungkinan besar mereka akan kesulitan menembus pertahanan tembok besar. Kalau begitu, bisakah kita tidak bergerak jika Xianyang tidak mengirimkan pasukan? Jenderal Tang benar. Yang mulia, kami bersedia bertempur sampai mati daripada hanya makan dan menunggu kematian di kota. Silakan berpikir dua kali, tuanku. Para jenderal masih menolak menyerah dan ingin membujuk Mi Wen untuk segera mengerahkan pasukan. Ye Shikai tidak ingin berdebat dengan mereka. Ia hanya punya satu mulut dan tidak ada gunanya bertengkar dengan lebih dari 20 orang. Biarkan aku memikirkan masalah ini lebih lanjut. Apa yang kau katakan masuk akal. Silakan mundur dan tunggu perintahku. Ya. Ye Shikai berjalan keluar dari kantor pemerintahan sendirian. Ia bisa merasakan tatapan kejam para jenderal di belakangnya. Jika ia bisa berubah menjadi pisau, ia pasti sudah dipotong menjadi belasan bagian. Di mata orang-orang ini, Ye Shikai menghalangi jalan menuju kemajuan mereka, yang juga menghalangi jalan menuju kekayaan mereka, jadi mereka tentu ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, Ye Shikai masih bisa merasakannya. Sekelompok tikus, Ye Shikai mengumpat dingin, lalu membalikkan kudanya dan kembali ke rumah besar. Ye Mansion, tuanku memanggilku ke sini malam-malam. Pasti ada urusan ekspedisi. Tuan Su memang ahli. Dia tepat sasaran hanya dengan satu kalimat. Ye Shikai mengangguk dan menuangkan teh untuk Sujia sendiri. Anda terlalu sopan, Jenderal, kata Sujia ringan sambil mengambil tehnya. Tuan Su, saya sudah meyakinkan Tuan, tetapi sungguh memalukan mengatakan bahwa para jenderal yang hanya makan dan menunggu kematian bertindak begitu berani dan tak kenal takut. Sungguh menjijikkan. Jika terjadi sesuatu di medan perang, mereka pasti akan lolos lebih dulu. Tapi sekarang Tuan juga ragu-ragu, sungguh menyedihkan. Ye Shikai tidak minum teh, melainkan langsung minum anggur. Setelah menyesap anggur, ia merasa jauh lebih baik. Yang membuat sang jenderal tertekan adalah tanggal keberangkatan atau para jenderal yang biasa-biasa saja itu. Sujia tidak terburu-buru dan tampak tenang. Ia selalu bisa memberi Ye Shikai rasa aman. Mungkin, ia adalah otak kepercayaan yang ditunggu-tunggu Ye Shikai, seorang operator di balik layar. Keduanya, dengan orang-orang seperti itu di ketentaraan, disiplin militer cepat atau lambat akan terkikis. Bagaimana mungkin kita bisa meraih kemenangan besar? Ketika Ye Shikai berada di ketentaraan Qin, ia tahu betapa ketatnya disiplin militer ketentaraan Qin. Meskipun ada beberapa orang di ketentaraan yang hanya ingin makan dan menunggu kematian, hukum dinasti Qin sangat ketat. Begitu ketahuan, mereka pasti akan dihukum berat. Jika kita berperang, meskipun saya komandan pasukan Chu, saya hanya akan memimpin 40.000 hingga 50.000 pasukan secara langsung. Sisanya, 150.000 pasukan, semuanya berada di bawah komando mereka. Jika komandan tidak sependapat saat memimpin, orang-orang ini pasti akan melanggar perintahnya, dan sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Jenderal, jangan panik. Sebenarnya, Tuan sudah membuat pilihannya. Bukankah dia mendukungmu? Apa maksudmu? Ye Shikai bertanya balik. Meskipun Tuan berkata akan membahasnya di lain waktu, sebenarnya dia menunda. Dia menunggu tanggal yang Anda tentukan. Selama Anda mengonfirmasi tanggal pengiriman pasukan, dia bisa memanggil para jenderal lagi dan menyerang Basu. Dengan cara ini, dia telah memenuhi persyaratan Anda tanpa membiarkan para jenderal berpikir bahwa Tuan hanya mendengarkan Anda, dan mereka bisa merasa lebih tenang, jelas Sujia. Jadi begitulah, Tuan Su, saya mengerti. Ye Shikai tiba-tiba menyadari bahwa itulah yang dipikirkan Mi Wen. Tapi aku juga bilang kalau Xianyang tidak mengirim pasukan untuk memperkuat tembok besar, pasukan kita akan keluar dengan gegabah dan aku khawatir akan ada kesalahan. Ye Shikai melanjutkan, aku tidak yakin kapan pasukan Qin akan berangkat. Kalau Xianyang tidak bergerak terlalu lama, maka akan tertunda selamanya. Jenderal, Anda juga pernah menjadi jenderal pasukan Qin sebelumnya, dan Anda bahkan pergi ke garis depan tembok besar. Seharusnya Anda sangat memahami kekuatan kedua pasukan. Sujia mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Ye Shikai tentang klan serigala. Terus terang, ketika kedua pasukan saling berhadapan, Ye Shikai berpegang teguh pada prinsip, kenali diri sendiri dan kenali musuh Anda, maka Anda tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Ia memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasukan klan serigala, mengetahui kekuatan dan kelemahannya, menganalisis kekuatan kedua pasukan, dan bahkan mensimulasikan beberapa hasil akhir. Namun, hasil akhirnya adalah klan serigala dikalahkan di kaki tembok besar, dan pasukan Qin juga meraih kemenangan yang menyedihkan.
Pada akhirnya, kedua pasukan bertempur di garis depan, dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan keunggulan satu sama lain. Itu sia-sia. Tentu saja kami tahu. Kavaleri besi klan serigala jago menyerang. Jika kedua pasukan ditempatkan di dataran, pasukan Qin tidak akan menjadi lawan mereka, dan pasukan Chu kami pasti juga tidak akan menjadi lawan mereka. Lalu apakah kamu tahu kekuatan Jenderal Meng Tian? Tentu saja, dia komandan yang berbakat. Aku bukan tandingannya. Kalau begitu, apakah menurutmu Jenderal Meng bisa melawan musuh tanpa bala bantuan dari Xianyang? Peluang menangnya 60%, mungkin 70%. Kalau begitu, jangan khawatir, Jenderal. Saya rasa Xianyang akan segera mengirimkan bala bantuan. Su Jia tersenyum tipis dengan ekspresi percaya diri. Apa yang Anda katakan, Tuan, adalah kebenaran. Haha, semua kata-katamu benar. Tenang saja, Jenderal. Bersabarlah dan tunggu beberapa hari lagi. Pasukan akan segera dikirim dari Xianyang. Su Jia menggenggam tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, saya percaya apa yang Anda katakan, Tuan. Di gerbang rumah besar, Ye Shikai secara pribadi mengantar Su Jia ke gerbang. Jenderal Ye, silakan tinggal. Saya bisa berjalan pulang sendiri. Tuan, Anda adalah wadah berpikir saya. Saya akan mengirim seorang pelayan untuk menjaga Anda. Wajah Jenderal Ye memerah dan dia tampak sedikit cemas. Mungkinkah Jenderal tidak mempercayaiku? Tanya Su Jia ringan. Tentu saja tidak, Tuan. Saya percaya apa yang Anda katakan. Faktanya, saat ini, ada seseorang yang lebih cemas daripada Sang Jenderal, dan 100 kali lebih cemas. Siapa? Tentu saja, Tuanku. Dia membutuhkan jawaban Anda. Dia tidak hanya harus berurusan dengan Anda, tetapi dia juga harus berurusan dengan para jenderal lainnya. Pengadilan tidak boleh berat sebelah, jika tidak kekuasaan akan jatuh ke tangan pihak lain. Oleh karena itu, harus ada 2 atau bahkan 3 kekuatan di pengadilan untuk saling menahan. Dengan cara ini, Tuanku dapat memegang kekuasaan di tangannya. Tuan, maksud Anda adalah saya salah satu pasukan, dan para jenderal yang hanya makan dan menunggu kematian adalah pasukan lainnya. Tuanku, Anda seharusnya tidak terlalu memihak kepada saya, atau kepada mereka. Sebaliknya, Anda seharusnya menggunakan saya untuk mengendalikan mereka, dan sebaliknya, menggunakan mereka untuk mengendalikan saya. Itulah yang kumaksud. Tapi sekarang sepertinya Tuan lebih memihak padamu. Meskipun dia perempuan, dia punya sepasang mata yang tajam. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengenali seorang pahlawan? Jika kekuatan militer diberikan kepada para jenderal itu, pasukan Chu mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Bab 1672. Para jenderal yang hanya makan dan menunggu kematian itu semua sampah kertas, gerutu Ye Shikai dengan dingin. Tuan membutuhkan sang jenderal untuk membantunya menaklukkan dunia, dan sang jenderal ingin menggulingkan dinasti Qin yang tiran, menciptakan era yang damai dan sejahtera, serta menyelamatkan rakyat dari perang. Sang jenderal memiliki ambisi yang tinggi, dan saya sangat mengaguminya. Su Jia membungkuk dan berkata, Tuan Su, Anda mengatakan bahwa pasukan akan segera dikirim ke Xianyang. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin mengungkapkan alasannya, tetapi saya sangat penasaran. Tolong beri saya saran. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak ingin mengatakannya, saya tidak akan memaksa Anda. Tanya Ye Shikai, nadanya sangat tulus. Meskipun Su Jia memang orang yang aneh, Mi Wen mungkin tidak akan mempercayainya. Su Jia mengatakan bahwa Xianyang akan segera memperkuat tembok besar. Saya khawatir hanya Ye Shikai yang mempercayainya, tetapi dia tidak dapat meyakinkan orang lain. Jenderal benar-benar ingin tahu. Tentu. Belum lama ini, saya menerima informasi bahwa Kaisar pertama telah mengumpulkan pengawal kekaisarannya dan tampaknya berencana untuk melakukan perjalanan ke timur. Benar. Aku juga tahu tentang ini. Jika Kaisar pergi dari kota, itu akan menjadi masalah besar dan semua orang akan tahu. Tapi tidak ada kabar dari Xianyang, jadi Kaisar pertama seharusnya masih di Xianyang. Ye Shikai mendapatkan informasi itu dari penjaga rahasia. Ini informasi dari beberapa hari yang lalu. Setelah itu, tidak ada pergerakan di Xianyang. Jika Yang Mulia Kaisar pertama berkelana ke timur, beliau pasti akan membawa serta pasukan berat dari Xianyang. Tapi sekarang Kaisar pertama belum bergerak. Jenderal, apakah Anda mengerti alasannya? Karena pasukan di kota Xianyang perlu pergi ke sana untuk memperkuat pasukan, maka Kaisar menunda tanggal perjalanannya ke timur. Benar, ada satu hal lagi. Kaisar harus memastikan keselamatannya saat menjelajahi dataran tengah. Jika dia tidak mengalahkan suku serigala, dia tidak akan bisa menjelajahi dataran tengah dengan tenang. Terima kasih atas kata-katamu, semua keraguanku telah sirna. Terima kasih banyak. Ketika Ye Shikai kembali ke rumah, ia melihat He Linghan di ruang kerja, tampak sedang mencari sesuatu. Ia sedang mencari-cari di sana-sini, begitu fokusnya sehingga ia bahkan tidak menyadari kedatangan Ye Shikai. Suami.
Suami, kenapa kamu ada di sini? Linger, apa yang kau cari? Apa kau butuh bantuanku? Yesike tersenyum licik, dan wajah Linger langsung memerah dari dahi hingga telinganya. Tanpa sepatah kata pun, raut bersalahnya telah mengkhianatinya. Tidak, apa yang kau cari? Yesike berjalan ke meja. Buku-buku di atasnya telah berantakan karena ulahnya. Sepertinya ia ingin menemukan benda itu dari sana. Tidak ada, hanya membolak-baliknya saja. Kau bohong. Yesike mengulurkan tangan dan menyentuh ujung hidungnya, tersenyum tipis. Kau sedang mencari peta ini, kata Yesike ringan, sambil menurunkan sebuah lukisan di dinding. Di balik lukisan itu, terlihat peta persebaran pasukan Qin di Basu yang diberikan Sujia kepadanya. Suamiku, bagaimana kau tahu? He Linghan tidak membantah, tetapi mengakuinya secara langsung. Tidak ada barang berharga di ruang kerjaku. Kau mencari sesuatu dengan sangat serius. Kurasa kau sedang mencari peta ini. Yesike memeluknya. He Linghan, yang biasanya sangat bermartabat, kini tampak seperti anak kecil yang telah berbuat salah, dengan rasa bersalah terpancar di wajahnya. Suamiku tersayang, kudengar kau akan segera memimpin pasukanmu berperang, jadi, kau ingin mencari peta itu, ada apa? Apa kau masih penasihat militerku? Bisik Yesike di telinganya, baiklah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini kita punya waktu dan tempat yang tepat, dan aku akan kembali paling lama beberapa bulan lagi. Kamu selalu bilang begitu. Kita baru beberapa bulan di kota Lingxiang. Sudah berapa hari kamu di rumah? He Linghan sedikit kesal, tapi dia tidak berani, kehilangan kesabaran, seperti terakhir kali dan membiarkan Yesike pergi tanpa pamit, jadi dia hanya bisa menatapnya. Bukankah aku baru saja bersamamu? Yesike menghiburnya dengan lembut. Baiklah, aku berjanji padamu satu hal. Yesike mendekatkan mulutnya ke telinga wanita itu dan menggumamkan beberapa patah kata. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Mendengar ini, He Linghan langsung tersenyum. Setiap hari, para menteri dan jenderal datang ke istana Ye dan meminta bertemu Yesike, tetapi ia meminta He Linghan untuk menolak dengan sopan. Tanpa mereka katakan apapun, Yesike sudah menduga niat mereka, jadi ia menolak bertemu dengan mereka. Adapun Yesike, ia tinggal di halaman sepanjang hari berlatih ilmu pedang. Ia juga menunggu kabar dari para penjaga rahasia. Ia merasa cemas akhir-akhir ini, tetapi ia tak bisa menunjukkannya. Suamiku, Tuan Su ada di sini. Silakan undang dia masuk. Yesike bergegas maju. Sujia merapikan lengan baju dan kerahnya sebelum berjalan masuk ke halaman. Tuan Su ada di sini. Mohon maaf, saya tidak menyambut Anda secara langsung. Haha, Jenderal Ye sekarang orang nomor 1 di kota Lingxiang. Gerbangnya selalu ramai. Ada lebih banyak menteri dan jenderal di gerbang daripada orang biasa di pasar, canda Sujia. Maafkan saya karena telah mengolok-olok Anda, Tuan Su. Karena itulah saya tidak bisa keluar sendiri untuk menyambut Anda. Saya meminta Anda untuk masuk ke rumah melalui pintu samping. Ayo, minum teh dulu. Terima kasih banyak. Aku mengundangmu ke sini kali ini karena aku ingin meminta pendapatmu tentang dua hal. Yesike langsung ke intinya. Jika bukan masalah penting, dia sebenarnya tidak ingin Sujia datang sendiri. Hal pertama adalah tentang tanggal keberangkatan. Tuan, Anda memang orang yang aneh. Intelijen yang diperoleh mata-matamu dengan menyelinap ke Xianyang akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapai Lingxiang, bahkan jika dikirimkan dengan merpati pos. Jika prediksiku benar, sejumlah besar pasukan Qin telah meninggalkan Xianyang sekarang, dan Sang Jenderal akan menerima beritanya dalam waktu 3 hari. Itulah sebabnya. Sebagai seorang konselor, jika Anda tidak tahu astronomi dan geografi, Anda biasa saja. Musim hujan di utara akan segera tiba. Jika Xianyang menunda pengiriman pasukan lebih lama lagi, tanah akan berlumpur dan sulit bagi kuda dan tentara untuk bergerak ketika musim hujan tiba. Mereka juga akan dikatakan sedang mengangkut makanan dan senjata. Karena itu, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pasti akan mengirimkan pasukan. Jadi begitu. Terakhir kali saya bertanya kepada jenderal, jika Jenderal Meng Tian mengandalkan 300.000 penjaga perbatasan, berapa peluangnya untuk mengalahkan suku serigala? Sebenarnya, yang benar-benar menakutkan bukanlah kurangnya bala bantuan, melainkan kurangnya makanan, senjata, dan obat-obatan. Makanan harus dikirim sebelum pasukan bergerak. Pasukan berkekuatan 300.000 orang perlu mengonsumsi makanan dalam jumlah besar setiap hari, dan semua ini dipasok oleh wilayah Xianyang dan kabupaten-kabupaten di dataran tengah. Jenderal Ye pernah bertanggung jawab untuk mengangkut makanan. Apakah dia lupa? Kata-kata Sujia tiba-tiba menyadarkan Yesike. Mengenai hal kedua yang Anda sebutkan, Jenderal. Saya berani menebak bahwa Anda ingin saya pergi bersama tentara, kan? Saya harap Tuan Su dapat membantu saya. Jika Anda bersedia, saya akan menjadikan Anda penasihat militer saya. Bab 1673. Sujia adalah talenta yang luar biasa,
dan Ye tentu saja tidak ingin melewatkannya. Dalam hal kemampuan komando, Ye bisa dikatakan sebagai komandan kelas wahid. Meskipun ia tidak sehebat jenderal-jenderal ternama pada masa itu seperti Meng Tian, ia juga merupakan orang yang sangat kuat, jika tidak, Mi Wen tidak akan memberinya kekuatan militer sebesar itu. Selain itu, Ye telah membuktikan dirinya berkali-kali dengan kekuatannya di medan perang. Dalam hal strategi, ia juga bisa disebut talenta, tetapi jika dibandingkan dengan Su Jia, ia bagaikan cahaya bintang dibandingkan dengan bulan yang terang, dan ia langsung kalah bersinar. Su Jia tidak hanya tenang dan kalem, tetapi juga mampu mempertimbangkan setiap detail. Ia bagaikan komputer yang dapat menambahkan setiap variabel ke dalamnya dan, setelah serangkaian perhitungan, menghasilkan jawaban yang paling akurat. Bagi orang luar, ia bagaikan seorang nabi yang selalu dapat memprediksi langkah selanjutnya. Jika pasukan Chu dapat menjadikan orang ini sebagai penasihat militer, pasukan akan semakin kuat, dan Ye juga akan merasa aman dari lubuk hatinya. Oh, Jenderal, Anda telah mengundang saya dengan begitu hangat. Jika saya menolak lagi, rasanya tidak akan memuaskan. Kalau begitu, saya lebih suka mematuhi perintah Anda dengan hormat. Su Jia perlahan berdiri dan membungkuk kepada Ye. Dengan bantuan Anda, Tuan, kami sudah mendapatkan separuh basuh, kata Ye penuh semangat. Dengan begitu, ia memiliki tangan kanan lain. Sejak ia menjelajahi waktu dan bergabung dengan militer, ia memiliki sangguan Jian, Mancang, dan Wan Qiyuan di militer. Mereka semua adalah komandan, dan ada infanteri dan kavaleri, dan organisasinya pun lengkap. Dulu, ada Suesan yang bertanggung jawab atas pengintaian dan pembunuhan, tetapi sayang sekali ia meninggal di Nanyang. Merindukan tempat ini, Ye tak kuasa menahan rasa sakit hati. Ia selalu memiliki lebih banyak jenderal dan lebih sedikit penasihat di bawahnya. Kini dengan Su Jia, ia akhirnya memiliki bakat sipil dan militer. Tuan Su, silakan tinggal di rumah ini selama beberapa hari ke depan. Saya ingin membahas ekspedisi ini dengan Anda. Tentu saja, karena jenderal telah meminta saya menjadi penasihat militer, saya juga harus melaksanakan tugas saya dengan baik. 3 hari berlalu, tetapi tidak ada kabar dari para penjaga rahasia. Namun, semakin banyak orang berkumpul di gerbang Istana Ye. Situasi terus berlarut-larut. Tentu saja, para jenderal yang menganjurkan perang tidak bisa menunggu begitu saja. Beberapa bahkan mengancam akan memaksa masuk ke Istana Ye. Tentu saja, para prajurit pemberani yang direkrut oleh Ye tidak akan setuju. Di sisi lain, Su Jia tampak tenang dan kalem. Ia tidak hanya tidak panik, tetapi juga menikmati keindahan bunga-bunga dan minum sedikit anggur di kebun belakang rumah Ye setiap hari. Jenderal Ye, jangan khawatir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita akan mendapat kabar malam ini. Su Jia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap di sekitarnya, lalu tersenyum tipis. Kediaman jenderal memang memiliki cukup banyak prajurit pribadi. Maaf, Tuan Su. Istri saya tinggal di sini, jadi tentu saja saya butuh beberapa prajurit pribadi. Lagi pula, mungkin ada cukup banyak orang di kota Lingxiang yang ingin membunuh saya. Kalau bukan karena para penjaga ini, saya khawatir rumah saya akan menjadi surga bagi mereka. Benar, siapapun yang melakukan hal-hal besar butuh pengganti. Kalau jenderalnya bebas, sekalian saja cari pengganti. Kalau dia benar-benar bertemu pembunuh, tidak perlu khawatir, canda Su Jia. Itu tidak perlu. Dibandingkan membiarkan seorang pembunuh menodongkan pisau ke leherku, aku lebih suka mencekik mereka sampai mati dari jarak 200 langkah dariku. Haha, suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melesat keluar dan datang tepat di depan Ye. Umum. Apakah intelijennya sudah sampai? Ya, Xianyang sudah mengirim pasukan ke Kabupaten Ji. Sepertinya mereka akan memperkuat pasukan yang menjaga perbatasan di tembok besar. Bagus sekali. Ye berdiri dari meja dengan gembira. Ia telah khawatir selama beberapa hari terakhir dan akhirnya bisa bernapas lega. Namun, yang paling membuatnya bahagia adalah istana memilih untuk melindungi tembok besar. Dengan cara ini, orang-orang di dataran tengah tidak perlu khawatir. Berapa banyak pasukan yang mereka kirim? Tanya Su Jia. Tak kurang dari 100.000, semuanya pasukan elit Xianyang. Mereka meninggalkan kota 3 hari yang lalu, satu demi satu. Barisan depan meninggalkan kota pada siang hari, dan barisan belakang baru berangkat pada malam hari. Dalam hal ini, hanya ada puluhan ribu pengawal kekaisaran yang tersisa di kota Xianyang, analisis Ye. Ia terkejut. Semuanya persis seperti yang dikatakan Su Jia, bahkan tanggalnya pun persis sama. Jenderal, sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukan ekspedisi. Silakan berangkat segera dan usulkan kepada Tuan agar pasukan berangkat lusa, kata Su Jia ringan. Lusa, ini terlalu mendadak. Pasukan akan berangkat, jadi kita perlu menyiapkan makanan kering, senjata, dan sebagainya.
Seminggu yang lalu, saya menggunakan token militer jenderal untuk memobilisasi barang bawaan tentara. 3 hari yang lalu, 150.000 tentara telah menyiapkan makanan dan senjata yang cukup. Para prajurit juga membawa perbekalan untuk 5 hari jika terjadi keadaan darurat. Hanya perlu satu perintah, dan seluruh pasukan akan dikerahkan. Sujia membungkuk dan berkata, saya menggunakan token militer untuk memobilisasi tanpa izin. Saya harap Jenderal Ye memaafkan saya. Tuan Su sangat pandai meramal. Saya mengaguminya. Pemerintah. Kamu di sini. Tentu. Sepertinya kau telah memutuskan untuk berperang. Mi Wen tersenyum tipis. Maafkan aku karena membuatmu menunggu selama berhari-hari. Jadi sekarang adalah waktu terbaik yang kamu katakan. Ya, sekarang juga. Laporkan. Tiba-tiba seorang utusan berlari dari luar dan segera berjalan menuju aula. Tuanku, ada pesan penting. 3 hari yang lalu, kota Xianyang mengirimkan 100.000 pasukan untuk memperkuat tembok besar. Utusan itu berteriak, kau turun duluan. Mi Wen melambaikan tangannya dan menatap Ye Xike lagi, dengan tatapan penuh arti di matanya. Tuanku, inilah kesempatan yang telah kita tunggu-tunggu. Sekarang pasukan Qin telah meninggalkan Xianyang, saatnya untuk memulai ekspedisi telah tiba, bujuk Ye Xike. Perintahkan semua jenderal untuk berkumpul di aula utama. Ada sesuatu yang penting untuk saya umumkan. Ya, larut malam, Ye Mansion. Ketika Ye Xike kembali ke rumah, He Linghan tidak tertidur. Sebaliknya, ia dan sekelompok pelayan menunggunya di lobi. Sudah larut malam, kamu belum tidur. Tentu saja. Kamu lari ke kantor pemerintah tanpa bicara apa-apa dan di sana seharian. Kamu sudah makan. Jangan khawatir, aku tidak lapar. Ye Xike duduk. Mi Wen dan para jenderal telah berdiskusi seharian. Sebagai panglima tertinggi, tentu saja ia tidak bisa absen. Pergi ke ekspedisi adalah peristiwa besar, belum lagi jumlah pasukan yang ikut ekspedisi kali ini saja mencapai 150.000. Jika pasukan garnisun yang direkrut di sepanjang perjalanan ditambahkan, jumlah total pasukan Chu tidak akan kurang dari 200.000. Dengan begitu banyak orang, setiap gerakan dan setiap pemberhentian membutuhkan perencanaan, yang tentu saja membutuhkan banyak usaha. Namun, dibandingkan dengan memobilisasi pasukan, yang lebih mengganggu Ye Xike adalah bagaimana memberitahu He Linghan. Meskipun dia sudah mempersiapkan ekspedisi, tapi... Suamiku, apakah kamu akan pergi? Tanya Mi Wen langsung. Hehe, aku memang tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ye Xike menghela napas dan mengangguk kecil. Bab 1674. Keduanya saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sejak zaman dahulu, ketika seorang suami pergi ke medan perang, sang istri di rumah akan khawatir siang dan malam, serta kehilangan nafsu makan. Ye Xike dapat memahami perasaan ini. Terakhir kali ia menyamar sebagai dokter keliling dan ditinggal sendirian, He Linghan sudah kelelahan hanya dalam 2 minggu di Basu. Kali ini, ia memimpin tak kurang dari 200.000 pasukan Chu dan mengumpulkan 500.000 batu makanan dan pakan ternak, cukup untuk beberapa bulan. Meskipun strategi Ye Xike adalah meraih kemenangan cepat dan bukan memperpanjang perang, medan perang juga berubah dengan cepat dan rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan tersebut, sehingga semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Setelah mengatakan itu, Ye Xike pergi dan tidak kembali selama beberapa bulan. He Linghan tentu saja merasa hampa. Ia hanya berharap Ye Xike selamat. Bahkan jika mereka benar-benar menang, ia hanya akan mendapatkan hadiah emas dan perak dari pemerintah. Namun, jika mereka kalah, Ye Xike, sebagai panglima tertinggi, kemungkinan besar akan ditolak atau bahkan dihukum oleh para menteri istana ketika ia kembali ke kota Lingxiang, meskipun ia tidak gugur di medan perang. Oleh karena itu, bagi He Linghan, pergi ke ekspedisi akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kalau begitu, pergilah lebih awal dan pulang lebih awal, dan berhati-hatilah. He Linghan tidak terlalu bersemangat, tetapi mengatakannya dengan ringan, tampak sangat tenang. Linger, apakah kamu tidak bersemangat? Karena kami sudah tahu kau akan pergi, mengapa kau harus bersikap begitu sedih saat berpisah? He Linghan tersenyum tipis. Suamiku, berjanjilah padaku tidak akan terjadi apa-apa, oke? Baiklah, aku janji. Ye Xike mengangguk dan berkata, aku seorang kultivator. Orang biasa bukanlah tandinganku. Kalian juga harus memperhatikan keselamatan. Jika ada kultivator di antara pasukan Qin, kalian tetap harus memperhatikan keselamatan. Selain itu, kalian harus menjaga kesehatan di medan perang. Oke, jangan khawatir, aku mengerti. Ye Xike menghela napas lega. Ia khawatir dengan reaksi He Linghan. Apakah ia akan berada dalam suasana hati yang buruk, tidak bahagia, atau bahkan depresi? Tapi sekarang sepertinya ia tidak perlu khawatir lagi. He Linghan telah membuat persiapan mental. Ngomong-ngomong, ingat janjimu padaku, kata He Linghan tiba-tiba. Tentu.
He Linghan tiba-tiba berbalik dan berlari ke dapur, mengeluarkan beberapa kantong barang dan menaruhnya di atas meja. Apa ini? Ini camilan yang kuminta pelayanku buatkan untukmu. Tidak ada yang enak untuk dimakan selama perjalanan. Kalau kau lapar, ambil saja dan makanlah. He Linghan membuka tasnya. Kondisi material di zaman ini tidak begitu baik, jadi camilan ini tentu saja tidak sebaik di zaman modern, tetapi juga lezat. Lagi pula, Ye Shike tidak pilih-pilih. Linger, aku akan bertempur, bukan bepergian. Lagi pula, aku seorang komandan, bagaimana mungkin aku menghabiskan semua camilan ini? Kalau para prajurit melihatku, itu akan berdampak buruk. Tidak apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihatmu di tenda. Lagi pula, kau panglima tertinggi, jadi kau seharusnya punya beberapa hak istimewa. He Linghan cepat-cepat memasukkan beberapa kantong camilan ke dalam pelukannya. Baiklah kalau begitu, aku terima kebaikanmu. Ye Shike menyimpan camilan itu ke dalam cincin penyimpanan. Ini adalah hadiah dari He Linghan, dia tidak bisa menolaknya. Suamiku, kapan kamu berangkat? Tanggal ekspedisi telah ditetapkan hari ini, lusa, jawab Ye Shike. Kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja besok? Jika kamu baik-baik saja, tinggallah di rumah. Ya, tidak apa-apa. Lusa, Ye Shike berganti pakaian yang bagus dan meninggalkan rumah. Ia bangun sangat pagi. Di luar masih gelap gulita dan He Linghan belum bangun. Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang? Istri Anda belum bangun, tanya Hehua lembut ketika melihat Ye Shike hendak pergi. Biarkan dia tidur lagi. Dia pasti merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Ye Shike menoleh dan melihat ke arah ruangan, lalu berkata dengan ringan bahwa lebih baik tidak bertemu saat berpisah. Ya, Ye Shike ditemani oleh para pengikut yang ia rekrut dalam ekspedisi ini. Di antara mereka, para prajurit pemberani membentuk regu pembunuh, dan para pengawal rahasia menjadi pengawal pribadinya. Berkat bantuan Sujia, Ye Shike merasa sangat lega. 100.000 pasukan telah dikumpulkan di lapangan parade di kota, dan sebagai panglima tertinggi, Ye Shike tentu saja bertanggung jawab atas pasukan pusat. Mancang, kau akan memimpin 30.000 pasukan garda depan kali ini. Kau memiliki tanggung jawab yang berat dan tidak boleh mengecewakan seluruh pasukan. Sebagai panglima tertinggi, Ye Shike tentu saja harus menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi penting. Bukan karena ia ingin menggunakan kerabatnya, bukan orang-orang berbakat. Dengan keberanian dan karakter mancang, ia layak menduduki posisi ini. 30.000 pasukan garda depan ini secara alami dilatih sesuai dengan metode Wei Wuzu, dan efektivitas tempur mereka bisa dikatakan yang terkuat di seluruh pasukan. Tenanglah, Jenderal Ye. Selama serangan ke Basu ini, barisan depan saya pasti akan merebut Chengdu terlebih dahulu. Ye Shike berjalan ke podium dan memandangi pasukan di bawahnya. Tim yang begitu perkasa sungguh spektakuler. Ini juga pertama kalinya ia memimpin pasukan sebanyak itu. Tanggung jawabnya berat, dan Ye Shike sama sekali tidak berani bersantai. Banyak dari pasukan ini adalah rekrutan baru, tetapi setelah berbulan-bulan berlatih, mereka semua telah menjadi prajurit yang siap tempur. Yang mereka tunggu adalah pertempuran yang sesungguhnya. Semua prajurit, dengarkan. Ye Shike menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke udara. Pergi berperang. 5 hari kemudian. Laporan, Jenderal Men memimpin 20.000 pasukan untuk menerobos kamp tentara Qin, memenggal lebih dari 3.000 orang, dan menangkap 2.000 orang. Mohon beri kami instruksi tentang cara menangani tawanan perang. Bawa dia ke kamp belakang dan serahkan dia ke kamp penjaga belakang untuk dijaga. Jika dia melawan, dia akan dibunuh di tempat. Laporkan, kavaleri Qin menyerang kamp depan kita dari sisi sayap dan telah dipukul mundur oleh pasukan kita. Jenderal Wang, mohon tanyakan apakah kita perlu mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Tuan Su, bagaimana menurut Anda? Jalan-jalan di Surumit. Tentara Qin mengirim kavaleri bukan untuk mengejutkan tentara kita, tetapi hanya untuk mengujinya dan mencegah Jenderal Wang mengejar kita. Ya, Ye Shike menatap peta meja pasir di atas meja dan tak kuasa menahan rasa sakit kepala. Sujia baru saja mengatakan bahwa Jalan Su terjal, dan penting untuk mengetahui cara mengerahkan pasukan berkekuatan 200.000 orang. Selain itu, Wang Li telah membangun banyak benteng dan kamp di sepanjang jalan terakhir kali, dan kemudian garnisun setempat merekrut warga sipil untuk menggali parit yang dalam dan membangun benteng yang tinggi. Meskipun serangan keras juga dapat digunakan untuk menaklukkan kota, kerugiannya akan terlalu besar dan akan sangat memakan waktu. Bahkan pasukan elit seperti pasukan berlapis besi akan menyerbu maju berkelompok dan jatuh lagi. Tuan Su, sebelum kita berperang, Anda menyarankan saya untuk menggunakan serangan kejutan. Sekaranglah saatnya. Jenderal, jangan khawatir. Inti dari serangan mendadak adalah membuat musuh lengah, tetapi juga membutuhkan koordinasi waktu, tempat, dan orang, kata Sujia dengan tenang. Tetapi jika tentara ingin memasuki Sichuan, mereka harus melewati jalur pulang.
Tempat ini tidak kondusif untuk penempatan tentara, tetapi tentara Qin telah membangun lebih dari selusin camp di sini untuk saling mendukung. Bab 1675. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pasukan Qin di Basu bergegas pulang siang dan malam untuk memberikan dukungan. Jumlah mereka tidak kurang dari 100.000. Jika ini benar, saya khawatir pasukan kita akan sulit mengalahkan mereka. Ye Shike mendesah dan meninju meja pasir. Jenderal, jangan terlalu cemas. Terkadang, situasi yang tampaknya tanpa harapan seringkali merupakan awal dari perubahan haluan. Sujia melanjutkan, tentara Qin dari Basu dan kabupaten lainnya sedang berkumpul di sini. Kira-kira butuh berapa lama? Pasukan Qin akan membutuhkan waktu paling lama 5 hari untuk berkumpul. 100.000 pasukan yang ditempatkan di tempat seukuran telapak tangan ini bagaikan batu besar. Ye Shike tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kalau begitu, mohon minta jenderal untuk memilih 30.000 prajurit elit dalam 5 hari. Pilih juga seorang jenderal untuk memimpin 30.000 orang ini. Setelah 5 hari, tibalah waktunya untuk mengalahkan musuh, kata Sujia dengan tenang. Jenderal, Anda mengatakan yang sebenarnya, tanya Ye Shike dengan antusias. Tentara tak bisa bercanda. Lagi pula, aku sekarang penasihat militer seluruh pasukan. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang nyawa 30.000 saudara? Aku bisa mengeluarkan perintah militer. Dalam 10 hari, pasukan Qin ini akan menyerah dan menawarkan jalan masuk. Ketika Sujia mengatakan ini, semua jenderal yang hadir terkejut. Mereka adalah 100.000 pasukan Qin. Bahkan jika mereka adalah 100.000 bapau, akan butuh waktu lama untuk mengunyahnya. Sujia bahkan mengancam akan memaksa mereka menyerah dalam 10 hari. Banyak orang mengira itu dongeng. Penasihat militer Su, kau tidak bisa mengatakan hal seperti itu begitu saja. Ye Shike tak percaya. Jika mengalahkan 100.000 pasukan Qin semudah itu, maka dunia bisa ditaklukkan tanpa usaha apapun. Tentu saja aku tidak bicara omong kosong, aku hanya butuh Jenderal Ye untuk meminjamkanku sesuatu. Sujia mengganti topik pembicaraan. Apapun yang dibutuhkan penasihat Su, saya pasti akan membantunya jika saya bisa. Saya membutuhkan 30.000 prajurit elit ini. Selain itu, saya membutuhkan Jenderal Ye untuk memerintahkan para jenderal yang bertanggung jawab agar mematuhi perintah saya sepenuhnya. Apapun perintahnya, perintah itu harus dilaksanakan. Oke, teleponlah Sangguan Jian. Ye Shike berkata kepada penjaga di sampingnya. Ya, setengah jam kemudian. Pak Tua Ye, ada apa kau memanggilku ke sini? Aku sedang menghitung yang terluka. Terlalu banyak saudara yang terluka dalam 2 hari terakhir. Sangguan, aku punya tugas untukmu. Kau harus segera memilih 30.000 prajurit elit dari seluruh pasukan untuk membentuk pasukan yang kuat. Kau akan bertanggung jawab untuk memimpinnya, tetapi kau harus mematuhi perintah penasihat militer Su, kata Ye Shike tegas. Sangguan Jian adalah orang kepercayaannya. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dan pandai memimpin. Menunjuknya sebagai komandan berarti bertanggung jawab atas 30.000 prajurit, dan menyerahkan Sangguan Jian kepada Sujia untuk memimpin berarti menunjukkan kepercayaan terbesar kepada Sujia. Baik, aku patuh pada perintahmu. Melihat Ye Shike begitu serius, Sangguan Jian pun ikut serius, berlutut dengan satu kaki, dan mengambil alih komando militer. Penasihat militer Su, jika Anda punya perintah, beritahu saya langsung. Karena Jenderal Ye meminta saya untuk mengikuti arahan Anda, saya tidak akan mengatakan apapun. Selama itu perintah Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Jenderal, pergilah dan kumpulkan 30.000 pasukan dulu untuk memulihkan diri. Kau tidak perlu bertanggung jawab atas hal-hal lain. Soal misi, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu dalam 5 hari. Ini, aku akan menuruti perintahmu. Jenderal Ye, saya punya masalah lain yang membutuhkan bantuan Anda. Penasihat militer, silakan bicara. Saya membutuhkan jenderal untuk mengirimkan seorang jenderal yang cakap untuk memimpin serangan tipuan di kamp depan pasukan Qin. Dia harus bekerja keras, tetapi dia hanya perlu berpura-pura menyerang benteng dengan sekuat tenaga. Tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pasukan dapat dibagi menjadi beberapa tim, yang bergantian menyerang benteng. Tujuannya adalah membuat pasukan Qin kelelahan untuk menghadapinya, jelas Sujia. Begitu. Kalau begitu, biar Mancang yang urus. Kepercayaan Ye Shike terhadap Sujia lebih tinggi daripada jenderal lain di ketentaraan, yang tentu saja menimbulkan ketidakpuasan banyak orang, terutama janji-janji besar Sujia yang membuat banyak jenderal tidak puas. Selain itu, Ye Shike juga menyerahkan kekuasaan militer kepada Sujia, yang memicu gosip lebih lanjut. Beberapa jenderal bahkan mengirim surat pemakzulan kembali ke kota Lingxiang, berniat memanfaatkan Miwen untuk menekannya. Namun, Ye Shike sudah menjadi panglima tertinggi seluruh pasukan. Seperti kata pepatah, seorang jenderal tidak terikat oleh perintah rajanya saat ia berada di luar pasukan. Setelah meninggalkan kota Lingxiang,
200.000 prajurit Chu tidak lagi bernama Mi. Semua perintah, besar maupun kecil, pengangkatan dan pemberhentian, sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Shikai. Agar Sujia dapat bergerak tanpa hambatan, Ye Shikai bahkan menyerahkan pedangnya kepadanya, agar ia dapat mengeksekusi terlebih dahulu dan melapor kemudian di pasukan. Para jenderal yang iri, itu tidak berani bersuara dan menjaga jarak dari Sujia. Selama 5 hari ini, Mancang memimpin pasukan garda depan untuk menyerang desa siang dan malam, dan setiap kali mereka akan menghentikan serangan dalam waktu kurang dari 2 batang dupa. Setelah 1 jam, ia akan membiarkan pasukan rotasi menyerang desa sementara yang lain bertanggung jawab untuk beristirahat. Tentara Qin yang menjaga desa kelelahan, tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara mental, dengan moral yang rendah dan prajurit yang malas. Hari kelima segera tiba. Pagi-pagi sekali, Ye Shikai tiba di tendanya. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya. Puluhan jenderal berkumpul di tendanya, sementara Sujia duduk di satu sisi, minum teh dengan tenang. Meskipun ditatap oleh puluhan mata tajam, ia tetap tenang dan kalem seolah tak ada orang di sekitarnya. Oh, para jenderal, kalian bangun pagi-pagi sekali, bahkan lebih cepat dariku. Ye Shikai terbatuk 2 kali dan bercanda, lalu para jenderal bubar. Jelas sekali mereka datang ke sini pagi-pagi sekali tanpa alasan lain selain untuk meminta nasihat dari Sujia. Jenderal Ye, penasihat militer Su mengatakan sebelumnya bahwa kesempatan untuk mengalahkan musuh akan datang dalam 5 hari. Kami para jenderal sangat ingin tahu, jadi kami datang ke sini untuk meminta nasihat dari penasihat militer. Seorang jenderal mencibir. Ya, ku dengar penasihat Su ahli dalam menggunakan pasukan. Aku penasaran bagaimana dia mengaturnya. Penasihat militer, kalau begitu tolong beritahu kami. Aku juga penasaran. Ye Shikai berbalik dan bertanya. Sejujurnya, dia sudah penasaran ingin tahu apa yang sedang dilakukan Sujia akhir-akhir ini. Karena jenderal sudah mengatakannya, aku tidak akan membuatmu penasaran. Sujia perlahan berdiri dan berjalan di depan kerumunan. 2 jam yang lalu, saya memerintahkan Jenderal Sangguan untuk memimpin 30.000 pasukan elit untuk menyerang dari segala arah. Mereka akan berangkat dari jalur air dan berbaris di sepanjang jalan pegunungan. Mereka akan mencapai bagian belakang kamp tentara Qin dalam 2 hari. Sekarang, 100.000 pasukan Qin dari 2 kabupaten Basu semuanya telah berkumpul di kamp, dan kamp makanan serta rumput mereka semuanya berjarak 100 mil. Terakhir kali, Wang Li memimpin pasukannya untuk memutus pasokan makanan tentara kita, yang menyebabkan 100.000 pasukan Jenderal Huo gagal dalam serangan mereka ke Su. Kali ini, saya meminta Jenderal Sangguan untuk memutus pasokan makanan tentara Qin. Komandan Garnisun Tentara Qin, Su Zi, adalah orang yang biasa-biasa saja. Akhir-akhir ini, Jenderal Men telah berpura-pura dan mengganggu mereka. Mereka sudah kelelahan. Sekarang pasokan makanan mereka terputus lagi, dan tidak ada bala bantuan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan tentara kita. Ketika makanan di kamp habis, mereka secara alami akan keluar untuk menyerah. Bersambung.